Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema tentang beberapa faktor yang bisa menyebabkan suatu doa bisa tertahan atau tidak langsung terkabulkan. Akan tetapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silakan like jika kalian suka, atau klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Diceritakan dalam sebuah hadis qudsi, ketika Nabi Musa sedang berjalan, beliau melihat seorang pengembala kambing yang sedang berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Musa merasa kasihan kepada orang itu dan mengadukannya kepada Allah dengan mengatakan, "Wahai Tuhanku, jika seandainya yang diminta orang ini ada padaku, aku sudah pasti akan memberikannya." Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, aku lebih kasihan kepada orang itu dibandingkan kepada engkau. Akan tetapi dia berdoa kepadaku, sedangkan hatinya masih memikirkan kambing gembalaannya. Sesungguhnya aku tidak mengabulkan doa hambaku yang hatinya terdapat selain aku." Dari cerita di atas, salah satu penyebab tidak terkabulnya suatu doa adalah karena ketika berdoa, hati kita masih memikirkan yang lainnya, tidak fokus, tidak khusyuk pada doa yang sedang dipanjatkan. Pikiran kemana-mana, bisa ada di dapur, di kantor, bersama keluarga, mikirin pekerjaan, rekan kerja, teman, dan wajah mereka secara bersamaan hadir dalam pikiran kita. Akan tetapi, meskipun demikian, mulut kita masih tetap mengucapkan doa, sehingga ketika doa sudah selesai, terkadang tidak sadar kalau kita sudah selesai berdoa dan memohon permintaan kepada Allah yang Maha Agung. Mulut berdoa meminta ini dan itu, akan tetapi hati kita tidak berada di situ. Contoh, saya dulu pernah punya doa dalam bahasa Arab yang cukup panjang, yang suka saya baca setiap habis sholat. Karena sudah terbiasanya dan rutin membaca doa tersebut, mulut mengucapkan doa, akan tetapi hati berada di mana-mana. Dan kondisi ini bisa terjadi pada siapapun, terutama doa yang isinya itu saja dan rutin kita baca. Apalagi jika dilakukan secara terburu-buru menggunakan bahasa Arab yang kita sendiri tidak mengerti apa isi doa itu, sehingga tidak ada penghayatan sama sekali. Akhirnya hati kita pun menjadi lalai dan tidak bisa khusyuk ketika berdoa. Nabi bersabda, "Berdoalah kepada Allah disertai keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lupa lagi lalai." Dari hati yang lalai maksudnya adalah doa yang kita ucapkan tidak disertai dengan penghayatan dan keyakinan akan dikabulkan. Jadinya seperti asal ucap begitu saja dan tidak khusyuk, sehingga ketika berdoa hati kita masih memikirkan yang lainnya. Yang kedua adalah penyebab doa tertahan atau tidak terkabul. Nabi bersabda, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian
selama ia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian salah seorang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Nabi menjawab, "Ia berkata, 'Aku telah berdoa dan berdoa, namun tidak dikabulkan juga doaku.' Lalu ia merasa jenuh dan meninggalkan doanya." Jadi, ketika kita mengatakan, walaupun dalam hati, misalnya, "Kok doaku belum terkabulkan juga ya? Sudah banyak berdoa, tapi tidak ada yang pernah dikabulkan." Nah, hal itu, kalau boleh saya mengilustrasikan, ibaratnya ketika kita berdoa, maka doa itu naik ke langit untuk berproses mencari jalan yang sesuai guna mewujudkan seperti apa yang kita minta dalam doa. Akan tetapi, karena kita kurang bersabar dan tergesa-gesa dengan mengatakan belum terkabulkan juga, maka doa itu seolah-olah seperti langsung ketarik kembali ke diri kita, atau mungkin bisa juga menggantung-gantung di langit sebelum bisa mewujud menjadi kenyataan. Maka bersabar dan tetap yakin akan dikabulkannya suatu doa merupakan syarat dari sebuah doa itu sendiri. Dan jika seandainya doa itu tidak terkabulkan dalam kehidupan dunia sekarang ini, maka akan diberikan di akhirat kelak, atau Allah akan menghindarkan dirinya dari keburukan atau yang semisalnya. Sebetulnya masih banyak lagi faktor penyebab suatu doa tidak langsung terkabul. Akan tetapi pada kesempatan video ini, saya hanya menjelaskan 2 faktor saja yang menurut saya sangat penting untuk disampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendengar video yang berjudul Syarat Doa Cepat Terkabul, silahkan lihat di upload dan video-video saya sebelumnya, atau cek di daftar playlist. Untuk kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar, datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah, itu dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.